Dan dari dulu di program transformasi kita, tentunya kita terus melakukan upaya reform terhadap hal-hal yang harus kita perbaiki. Tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan. Sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi. Keinginan beliau adalah ya membuat komite reformasi kepolisian. Itu gagasan yang luar biasa, tapi bagi kami masyarakat sipil, bagi para pencari keadilan, maka gerbang depan, pintu paling depan dulu yang dibenerin. Bagaimana pelayanannya, apakah ada undue delay, pelambatan proses laporan, muncul no viral no justice. Apakah ada pungli dalam setiap laporan segala macam, muncul lagi no payment no justice. Selamat malam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Tim ini berisi 52 perwira Polri yang terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah. Listio pun duduk menjadi pelindung tim reformasi Polri. Bentukannya sendiri. Kapolri menugaskan para personil di dalamnya untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagai tim transformasi reformasi Polri. Sementara itu, ide awal pembentukan tim reformasi Polri justru muncul dari Istana dan sudah diamini oleh Presiden Prabowo Subianto. Istana menyebut tim reformasi Polri nantinya akan berisikan 9 orang tokoh setelah purnawirawan Polri dan akan diumumkan sepulangnya dari kunjungan luar negeri. Apa artinya tim reformasi bentukan Polri ini? Benarkah sebagai salah satu bentuk evaluasi internal atau justru sebagai salah satu bentuk perlawanan dalam tanda petik dan ancang-ancang memperkuat soliditas internal Polri di tengah isu penggantian Kapolri dan catatan kritis tentang kinerja anggota kepolisian? Inilah satu meja The Forum, bentuk tim reformasi Polri benahi diri sendiri dalam tanda tanya. Di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Kepolisian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Tim ini berisi 52 perwira Polri, terdiri dari 47 perwira tinggi, serta 5 perwira menengah. Kapolri menyebut tim ini akan melakukan evaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan untuk perbaikan institusi. Harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak. Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan. Polisi terbuka terhadap semua upaya untuk perbaikan institusi. Upaya Polri untuk berbenah mendapat dukungan dari DPR. Anggota Komisi 3 DPR, Sudeson Tandra mengatakan, yang terpenting Polri harus transparan. Artinya kita berbaik sangka bahwa institusi Polri mau berbenah, ya kan? Nah, sehingga kita berharap reformasi ini benar-benar dapat membawa institusi Polri ke step yang berikut. Apakah internal atau eksternal bagi saya nggak penting. Yang penting transparansi. Ya kami minta transparan. Kebijakannya transparan, tindakannya transparan, gaya hidupnya transparan, anggarannya transparan, kan selesai. Namun, tim transformasi reformasi Polri yang diisi perwira polisi ini mendapat sorotan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan, unsur masyarakat sipil harus dilibatkan dalam membenahi Polri. Catatan kami yang paling sentral adalah tidak adanya pelibatan unsur masyarakat. Padahal pelibatan unsur masyarakat ini sangat penting untuk memastikan bahwa agenda transformasi dari reformasi Polri itu bisa berjalan secara baik, baik itu di tingkat struktural maupun di tingkat kultural, termasuk di dalam penanggulangan unjuk rasa. Desakan publik agar Polri direformasi semakin kencang usai gelombang aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Presiden Prabowo berencana membentuk komite reformasi kepolisian. Namun, sebelum komite yang kabarnya akan berisi 9 orang ini diumumkan, Kapolri sudah membentuk tim transformasi reformasi Polri duluan. Tim reformasi besutan Kapolri ini pun menyisakan pertanyaan, mengapa harus ada 2 tim untuk satu pekerjaan? Dan mungkinkah Polri bisa mereformasi dirinya sendiri? Bentuk tim reformasi Polri benahi diri sendiri adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri tahun 2008-2009. Malam, selamat malam Susno. Kemudian ada Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas 2016-2020 dan 2020-2024. Malam Mbak Pungki. Kami juga masih menantikan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid dan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS Nasir Jamil. Oke, baik Mbak Pungki. Sejauh Anda mengetahui kepolisian, ada apa di balik Kapolri membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian? Ya, terima kasih. Saya rasa ini adalah suatu bentuk kesigapan ya. Kesigapan Polri malahan. Jadi untuk mempercepat proses reformasi sebetulnya. Karena kalau kita melihat, saya ketika masih di Kompolnas itu melihat memang dalam reformasi Polri, kita melihat ada reformasi struktur, instrumental dan kultur. Itu reformasi kultur yang memang masih bermasalah. Sehingga kami berharap memang ada perbaikan-perbaikan. Oke, kenapa tidak menunggu tim bentukan presiden sebetulnya? Begini, kalau untuk tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolri adalah itu memang inisiatif dari internal Polri dan kami sangat mendukung. Kami mengapresiasi. Kenapa? Karena dengan adanya tim itu maka akan ada evaluasi selama hampir 27 tahun reformasi. Sehingga dengan adanya evaluasi, ya pasti akan dikumpulkan dong bukti-bukti apa yang mereka lakukan. Terus kemudian akan bisa melihat mana yang kira-kira masih kurang, mana yang kira-kira mesti harus diperbaiki. Nah, dengan adanya aktivitas-aktivitas ini justru akan membantu tim bentukan presiden nantinya. Jadi di samping ya nggak nunggu-nunggu ya, ngapain nunggu-nunggu gitu kan, lebih baik proaktif terus kemudian dan isinya jenderal-jenderal polisi semua. Memang ini internal, akan tetapi juga mereka membuka ruang untuk masukan-masukan dari eksternal, termasuk saya dan dan beberapa kawan dari eksternal itu diundang untuk kemudian memberikan masukan-masukan. Jadi nanti tinggal tunggu aja bergilir, pasti ada yang lain diundang. Pak Susno, gimana sebagai orang yang pernah berada dan pernah menjadi Kabar Eskrim melihat tim reformasi transformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Baik, kita kembali ke sejarah. Negara ini reformasinya pada 1998 dari rejim Orde Baru menjadi rejim reformasi untuk memberikan peluang demokrasi dan pelayanan yang baik. Termasuk lembaga negara Polri direformasi, dikeluarkan dari ABRI, berdiri sendiri menjadi aparat sipil. Dan langsung statusnya masuk ke dalam konstitusi pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Kembali kepada reformasi, ini bagus sekali. Kenapa bagus? Walaupun terlambat ya. Yang saya katakan terlambat pemerintah gitu. Presiden menggaungkan reformasi Polri setelah ada desakan dari kelompok masyarakat. Ya itu. Mestinya reformasi di Polri dan di semua instansi di Republik ini
jalannya itu bukan setelah dibentuk tim, tapi day to day, hour to hours. Siapa yang mereformasi? Polri. Polri itu harus mereformasi setiap jam, setiap hari. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kapolri sampai ke garis terdepan. Jadi tidak dibentuk panitia reformasi kayak gini. Nah, apalagi panitia ini, ya saya namakan panitia ya, komisi, menimbulkan suatu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Dari namanya pun orang sudah bertanya. Namanya apa? Komisi Transformasi Dan Reformasi Polri. Yang mau direformasi itu apa? Apa? Kan yang dipinta itu kan reformasi. Kalau soal Polri sudah mereformasi, kata beliau memang sudah reformasi. Persoalannya reformasi di Polri berjalan lambat, tuntutan rakyat ini cepat. Jadi seperti deret hitung berbanding dengan deret ukur. Ya. Nah sekarang kita timbul pertanyaan, apakah dalam reformasi Polri ini perlu dibentuk komisi? Ya boleh juga, tapi jangan sampai komisi ini menginventarisir permasalahan sehingga hasilnya adalah buku tebal. Buku tebal. Ya, kalau soal naskah akademik reformasi, sejak saya dinas di Polri sudah ada itu. Setiap bagian, setiap unit kerja punya. Nah, numpuk. Kalau ditumpuk mungkin setinggi gedung Kompas ini kan. Iya. Semua itu reformasi ya? Iya. Tapi nggak dijalankan? Nah, tidak berjalan. Tidak berjalan. Sekarang mengapa tidak berjalan? Mari kita lihat, tidak perlu dirumuskan lagi apa yang harus direformasi. Rakyat sudah tahu, anak kecil sudah tahu. Yang direformasi yang paling utama tadi, Ibu sudah jelaskan Bu Pungki. Yang tidak jalan, yang berjalan lambat itu adalah perilaku. Yang dalam bahasa menterengnya culture. Apa itu perilaku? Kalau kita preteli banyak sekali. Nah, tugas Polri apa? Satu, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. The question is, apakah sudah menjadi pelindungnya baik, atau melindungi orang tertentu, atau melindungi setelah dibayar? Melayani juga demikian, dan sebagainya. Kalau kita preteli ini, akan panjang sekali, nanti nggak selesai. Tim ini hanya merumuskan itu aja. Oke, Pak Sunes saya potong. Ya. Tapi kalau tim reformasi dan transformasi Polri kan sekarang anggotanya kan 52 orang, jenderal-jenderal semua itu. Bisa nggak sih sebetulnya? Ya, polisi itu bukan 52 orang itu kok. Yang direformasi itu dari Kapolrinya sampai ke bawah. Dari Kapolrinya sampai ke bawah? Ya. Apa pengertian direformasi itu? Merubah perilaku. Dengan cara gimana? Dengan cara merubah sikap mental, memberikan keteladanan. Oke. Sekian Kapolri, saya merasakan ya, 36 tahun saya di Polri. Belum ada yang sukses mereformasi Polri. Belum ada? Belum. Dan ini pun belum tentu ada juga akan berhasil? Next, kalau mereka sudah merubah, sudah tahu permasalahannya dan berubah, insya Allah sukses. Oke. Mari kita belajar success story dari beberapa lembaga yang mereformasi dirinya. Kita mulai di era Orde Baru. Ada Oke, yang... Pak Sunes sebelum terlalu jauh ke situ ya. Tapi pertanyaan, apakah ada tim reformasi polisi dan tim bentukan presiden akan tidak terjadi dualisme? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi. Nah, keinginan beliau adalah ya membuat komite reformasi kepolisian. Itu adalah penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selamat datang kepada Usman Hamid yang telah berhasil menembus kemacetan Jakarta. Malam, Usman. Kembali Pungki, ini akan ada dualisme Komite Reformasi Kepolisian antara yang dibentuk oleh Istana dan yang dibentuk oleh Kapolri. Akan begitu terjadi nanti? Ya, begitu. Tetapi tidak akan benturan karena saya yakin hasilnya nanti adalah kertas. Hasilnya kertas? Iya. Oke. Kertas konsep Istana, kertas konsep Mabes Polri. Kemudian dikasih ke Usman Hamid gitu? Kemudian ini yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Oke. Kalau soal hasilnya kertas sudah lama. Apa yang harus direformasi, rakyat sudah tahu. Oke. Yang pertama itu adalah perilaku, yang bahasa menterengnya culture. Ya, tadi udah ya. Nah, yang kedua yang direformasi adalah status Polri, apakah tetap di bawah Presiden atau di bawah
partai. Silakan orang politik menilainya. Yang kedua, pengangkatan Kapolri. Oke. Apakah pengangkatan Kapolri akan tetap seperti ini? Hak DPR ada di situ, hak Presiden ada di situ, sehingga kita memberikan hul kepada lembaga Polri untuk campur tangan politik, bisa nitip perkara, nitip jabatan. Yang ketiga, Kompolnas. Apakah akan tetap seperti ini atau akan kita bentuk suatu Kompolnas yang kuat dengan kewenangan undang-undang sampai ke daerah? Oke, baik. Usman, gimana Anda lihat? Ini ada 2 komite reformasi, yang satu tim, yang satunya komite dibentuk Presiden, yang satu dibentuk oleh Kapolri. Iya. Ini gimana? Adu cepat atau gimana sebetulnya? Bisa adu cepat, tapi idealnya yang namanya komisi mestinya lebih memiliki wewenang yang besar. Tapi barangkali ada benarnya apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji tadi. Ujungnya adalah kertas. Gitu. Oke. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah mengatasi akar masalahnya. Oke. Salah satu akar masalahnya adalah lemahnya pengawasan di DPR. Kalau kita lihat rapat-rapat di DPR, kebanyakan pujian. Pujian. Ketika masyarakat mengkritik, Ketua Komisi 3 memuji. Memuji. Polisi kalau dipuji, ibaratnya bahasa Jawa itu apa namanya, dipangku mati. Mati. Nggak bisa. Kenapa berubah DPR diri. muji? Kenapa? Kenapa DPR-nya Saya muji? nggak tahu. Mayoritas anggota DPR kan juga pengusaha dan pengacara. Oh. Jadi punya kepentingan Konflik di balik kepentingan. itu. Oke. Problem dari reformasi kepolisian selama reformasi dalam pandangannya Jackie Baker misalnya dalam disertasinya adalah relasi-relasi politik dan relasi ekonomi. Relasi politik itu dengan eksekutif yang Dan menimbulkan parlemen. pengaruh politik yang besar pada polisi, sekaligus juga politisasi Polri, termasuk politisasi Kapolri misalnya. Yang kedua adalah relasi-relasi ekonomi. Ini dengan pengusaha-pengusaha. Jadi kalau kita masuk ke Mabes Polri, bisa juga misalnya ke Humas gitu, ada fasilitas atau infrastruktur atau misalnya perangkat-perangkat internal yang disponsori oleh pengusaha gitu. Oke. Nah, belum lagi kalau kita bicara yang lebih ilegal di balik layar, putor-putor, pungutan-pungutan dan setoran gitu. Nah, pengawasan lain yang juga saya kira sangat penting adalah pengawasan yang sifatnya teknis forensik. Jadi banyak sekali kematian warga, misalnya anaknya dibawa ke polisian lalu pulangnya meninggal. Mereka menduga ini disiksa, tapi polisi bilang Kecelakaan. tidak. Yang paling ekstrim kasusnya Joshua Huta Barat. Polisi malah meminta keluarganya tidak membuka jenazahnya. Tapi ternyata mengalami luka-luka berat. Menurut hasil forensik polisi, itu tidak ada masalah. Kematiannya natural. Tapi kalau dibawa ke forensik yang independen, barangkali bisa berbeda. Oke. Nah, itu di banyak negara, saya kira termasuk di Belanda, waktu Munir meninggal dunia diracun, itu dilakukan analisis forensik oleh lembaga forensik independen. Jadi kita perlu mengeluarkan lembaga forensik dari dalam Polri, Lab 4 Polri itu keluar. Itu baru satu masalah, soal penyiksaan, kematian yang tidak wajar dan seterusnya gitu. Jadi banyak lagi yang saya kira perlu dilakukan, termasuk layanan-layanan penanganan perkara, soal pungutan-pungutan uang itu, yang rakyat diperas gitu kan, lama di prosesnya gitu, dan seterusnya gitu. Oke, baik. Mbak Pungki, apakah memang pertanyaan ke awal tadi ya, apakah ini nggak tekan arka dualisme, komite dan tim sebenarnya? Enggak, kan saya tadi mengatakan bahwa tim ini memang orang-orang yang sejak awal itu sudah mengetahui mengenai reformasi, mengalami reformasi, sehingga mereka tahu apa saja yang sudah dilakukan, kemudian kelemahan-kelemahannya di mana. Nah, kemudian ketika Presiden akan membentuk komisi, mereka bisa feeding kepada tim Presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau kemudian ada ide untuk membentuk komisi reformasi polisi oleh Presiden. Ini saya juga ada tanda tanya juga. Kenapa? Karena ketika pada masa reformasi yang diberikan mandat untuk menetapkan arah bijak Polri, Kompolnas. itu Kompolnas. Oke. Ya. Kompolnas nggak diajak bicara sekarang. Kompolnas nggak diajak bicara. Itu yang jadi tanda tanya saya. Sementara Ketua Kompolnas adalah Menko Polhukam, wakilnya Mendagri, terus ada Menteri Hukum dan sebagainya. Nah, ini yang saya rasa juga perlu diajak bicara gitu. Karena mereka yang tahu sejak awal. Oke, baik Pak Susno. Ya. Pertanyaan saya gini, kalau Pak Susno menjadi Kapolri saat sekarang, ada perhara Agustus, apa yang Bapak lakukan? Prahara sudah terjadi apa sebelum terjadi? Sudah terjadi, sekarang ini sudah terjadi. Setelah terjadi, seandainya ya, seandainya sesuatu yang tidak mungkin lah ya. Iya. Mana mungkin saya jadi Kapolri? Iya, kan pertanyaan saya seandainya. Ya jelas saya akan tanya, siapa yang menjadi penanggung jawab keamanan yang saya tunjuk untuk mengamankan peristiwa 25 Agustus dan seterusnya. Karena ini bukan tiba-tiba ya unjuk rasa.
unjuk rasa itu diketahui jauh hari sebelumnya. Pasti Polri mengeluarkan surat perintah, entah Kapolda, entah siapa. Maka penanggung jawab utama bukanlah sopir rantis, bukan juga seorang kompol yang duduk di depan. Saya akan minta pertanggungjawaban daripada jenderal yang mengamankan itu dan perwira lapangan. Dan kalau itu memang ditekel oleh saya sendiri selaku Kapolri, saya akan lapor Presiden. Saya bertanggung jawab, saya mundur. Ya. Itu sikap itu yang diambil. Harus begitu. Oke. Kalau memang itu nasional se-Indonesia terjadi, walaupun dipertahankan misalnya, tidak, kamu sangat diperlukan. Maaf Pak, saya gagal. Oke. Kapolda juga harus gitu, maaf saya gagal. Oke, baik. Bukan sopir rantis, bukan kompolnya. Oke, baik. Usman, bagaimana agar komisi dan tim yang dibentuk oleh Istana maupun dibentuk oleh Kapolri tidak hanya menghasilkan dokumen kertas? Pertama, dia harus melibatkan unsur masyarakat sipil. Di dalam tim transformasi reformasi Polri tidak ada unsur masyarakat sipil. Di dalam komisi reformasi Polri belum jelas siapa masyarakat sipil yang dilibatkan. Yang kedua, saya kira dibutuhkan instruksi Presiden. Misalnya dalam kasus Prahara Agustus, saya kira kalau saya jadi Kapolri, saya membutuhkan tim gabungan pencari fakta untuk bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi di lembaga saya, untuk bisa membantu saya menelusuri siapa sebenarnya mendalangi kerusuhan itu, bukan justru membatalkan tim gabungan pencari fakta. Itu tindakan yang keliru dari Presiden dan juga Menteri Koordinator Hukum, HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan. Oke, baik, Mbak Pungki. Kenapa tadi yang dibayangkan oleh Pak Susno dan Usman tidak terjadi ya? Lebih memilih jalur bentuk tim internal, evaluasi, padahal situasinya kan sudah cukup urgent sebetulnya. Betul, tapi saya setuju sebetulnya apa yang disampaikan Usman ketika sebetulnya sebaiknya membuat tim investigasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk internal kepolisian, saya rasa ini momentum. Momentum yang harus, apa? Momentum yang harus digunakan oleh kepolisian untuk memperbaiki diri. Karena suara masyarakat yang keberatan dengan tindakan-tindakan kekerasan berlebihan polisi misalnya, kemudian tindakan koruptif dan sebagainya. Saya rasa ini penting bagi polisi untuk mengevaluasi diri dan kemudian memperbaiki diri. Oke, baik. Pak Susno kembali. Dengan tim internal yang dibentuk oleh Kapolri, bisa nggak sih ini menjadi rebound? Polisi betul-betul menjadi memulihkan kepercayaan publik, semuanya menjadi serba beres, ibaratnya ketika Jonan mereformasi kepolisian. Itu kan clear bentuknya, konkret sebetulnya. Iya, ini akan menjadi pertanyaan. Kereta api, sorry ya, saya putuskan. Bagi internal dan bagi eksternal. Kalau internal katakan, apakah yang harus terlibat reformasi itu hanya berapa? 52 orang gitu ya? 52 orang? Tidak, yang harus reformasi itu seluruh. Mulai dari Kapolri sampai yang terbawah. Jangan sampai yang mereformasi itu hanya 52 orang ini. Nah sekarang, tadi sudah nyinggung PT KAI. Siapa yang harus memulai reformasi? Yaitu figur nomor 1, Kapolri. Kenapa? Kapolri punya panitia lengkap loh sampai ke bawah. Sampai ke Polsek. Komisinya itu. Kemudian Kapolri punya wewenang yang besar sekali. Dia bisa mengganti semua pejabat di Mabes Polri, Kapolda dan semuanya. Dan Kapolri itu sifatnya komando. Seorang Kabariskrim nggak mampu dia, seorang Wakapolri nggak mampu, tapi Kapolri yang mampu karena semua kewenangan numpuk di sini. Pak Susno, saya tanya dulu, 52 orang, Komjen, ada juga yang Komjen sampai kepada Brigjen dan ada perwira menengah. Ini termasuk orang-orang inner circle dari Kapolri? Iya kan, itu kan pembantu-pembantu Kapolri ya. Nah timbul pertanyaan, ketuanya dari Lemdiklat ya, apakah nanti reformasi nanti menghasilkan naskah, menghasilkan kertas, kertas itu kemudian dibawa ke lembaga pendidikan, kemudian orang ini harus kayak dimagelangkan dulu dah. Dimagelangkan. Dilatih gitu, baju doreng dan semuanya. Retret ya? Iya, tidak begitu. Yang dirubah itu adalah perilaku. Perilaku dalam penegakan hukum, perilaku dalam pengamanan, seperti pengamanan unjuk rasa dan sebagainya, perilaku dalam pelayanan, pelindungan, dan pengayoman. Baik, Usman. Ini kan gregetan publik kan udah lumayan cukup kenceng. Enough is enough gitu. Gimana? Ini momentum ini bisa ada quick win agar memang ini ada pembenahan yang serius, bukan dengan bentuk tim, bentuk komite, kiri kanan, hasilnya menurut Pak Susno adalah kertas gitu kemudian. Gimana? Kalau mau quick win, maka yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah membebaskan
para demonstran, para mahasiswa, dan para pelajar yang ditangkap dan ditahan saat ini. Bebaskan mereka. Yang kedua, hentikan penangkapan-penangkapan lanjutan, perburuan-perburuan pelajar, aktivis mahasiswa, dan bahkan pegiat literasi dengan melakukan penyitaan-penyitaan buku. Ini seperti zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru saja yang melakukan kejaksaan, bukan kepolisian. Jadi hentikan perburuan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anarko. Anarko itu adalah orang-orang yang menganut paham anarkisme, paham yang percaya bahwa masyarakat bisa hidup tanpa negara. Tapi tanpa harus ada negara. Yang Anda sebutkan tuntutan 17.8 ya, yang belum juga 17.8 diakomodasi itu ya? jauh lebih serius lagi menurut saya. Kalau perlu ditambahkan lagi dengan agenda reformasi. 17.8 plus 45 gitu? Plus 45, misalnya. Agenda tuntutan para perempuan misalnya. Karena sedikit sekali polisi perempuan. Kapolri perempuan belum pernah ada. Kabar Reskrim perempuan belum pernah ada. Kabar Intelkam perempuan belum Mungkin pernah reformasi ada Kapolri dari sipil gitu ya? Saya mau juga tuh kalau gitu. Tapi yang saya mau katakan begini. Kalau memang dibutuhkan quick win, yang pertama itu tadi jelas, bebaskan. Kemarin Bu Sinta Nuria dan lain-lain para tokoh mendatangi Polda Metro Jaya. Tapi nggak ada apa-apa juga. Nah, ini yang saya kira perlu perhatian dari Pak Asep, Pak Dekananto untuk mempertimbangkan pembebasan mereka dengan SP3 atau dengan penangguhan penahanan atau segera ajukan ke kejaksaan supaya bisa dideponering misalnya begitu. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah investigasi dan jelaskan siapa dalam kerusuhan kemarin itu. Kan Presiden mengatakan 3 hal. Pertama, teroris. Benar gak teroris? Kedua, koruptor. Benar gak koruptor? Siapa koruptornya? Yang ketiga, makar. Benar gak makar? Nah, ini butuh pengetahuan yang lebih lengkap. Masa Del Pedro yang mendalangi itu? Nggak mungkin. Lokataru punya pekerjaan yang jelas. Del Pedro seorang advokat, seorang peneliti. Dia jelas sepak terjangnya membela para pelajar yang ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Agustus lalu. Jadi tidak ada dasar-dasar untuk menuduh mereka melakukan perbuatan kriminal. Apalagi proses hukum acaranya juga tidak terlalu dipenuhi oleh pihak kepolisian. Jadi itu yang harus dilakukan sekarang ini. Pekerjaan rumah dari komite dan tim adalah bukan hanya menghasilkan kertas, tetapi menghasilkan sebuah perubahan perilaku. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Mengganti Kapolri itu sudah diatur dalam undang-undang kepolisian. Presiden yang berwenang dan Presiden akan mengajukan nama calon Kapolri yang baru kepada DPR dan nanti DPR akan menyetujui dan Presiden akan melantik siapa yang disetujui oleh DPR itu. Bisa aja Presiden mengajukan 1 nama atau 2 nama atau lebih. Dan biasanya itu diputuskan sendiri oleh Presiden. Nggak mungkin nanya saya, itu kewenangan beliau sepenuhnya. Itu adalah pernyataan dari Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra soal pergantian Kapolri. Mbak Pungki, saya tanya ya, kenapa selain reformasi komite muncul juga menjadi isu pergantian Kapolri? Ada surat Presiden ke DPR dibantah, kira-kira. Apa yang terjadi sebetulnya? Banyak rumor-rumor di sekitar kita. Nah, kalau saya melihatnya sebetulnya terkait dengan pergantian Kapolri, apakah pengangkatan pemberhentian Kapolri, itu kewenangan Kompolnas untuk memberikan saran kepada Presiden. Dan Kompolnas juga belum berbuat apa-apa ya? Selama saat ini saya masih belum mendengar adanya permintaan dari Presiden untuk memberikan saran terkait dengan hal itu. Nah, oleh karena itu Kompolnas masih belum bergerak sebelum diminta oleh Presiden. Tapi kalau misalnya Presiden langsung ke ke DPR, saya rasa itu tidak mungkin karena aturannya memang harus melalui Kompolnas. Oke, baik. Usman, saya tanya, ini kita berbicara soal reformasi, berbicara soal transformasi, berbicara soal akselerasi, berbicara soal koordinasi. Jangan-jangan kita sendiri nggak tahu maknanya itu apa sebenarnya. Kalau yang Anda baca, tuntutan publik 17.8 soal reformasi kepolisian itu apa sih sebenarnya? Batalkan semua kebijakan yang menjadi sebab dari demonstrasi itu. Apa itu? Kebijakan apa? Kebijakan pajak yang naik. Kebijakan pemotongan belanja daerah, kebijakan misalnya tunjangan DPR misalnya gitu, undang-undang omnibus, undang-undang TNI, undang-undang KPK, undang-undang hukum pidana yang ketika itu berkali-kali dipersoalkan lewat demonstrasi. Memang besar, tapi itulah masalahnya. Karena pemerintah dan DPR adalah sumber masalahnya. Yang pertama-tama itu pemerintah dan DPR, bukan polisinya. Yang pertama-tama itu kebijakan pemerintah dan DPR yang menyengsarakan masyarakat, yang pro elit daripada pro rakyat. Masyarakat turun ke jalan terpaksa
berhadapan dengan polisi, dan polisi terpaksa karena dipaksa mengamankan mereka, mengamankan kebijakan itu. Jadi polisi berhadapan dengan masyarakat akibat dari kebijakan pemerintah dan DPR yang terlalu pro elit daripada pro rakyat gitu. Jadi kalau mau dirubah itu semua, nggak akan ada demonstrasi itu, nggak akan ada gejolak itu. Lihat aja gejolak itu. Terlepas dari presiden mengatakan ini terorisme, ini makar, ini koruptor, jelas ada kesenjangan sosial ekonomi. Sudah 150.000 buruh yang tercatat di PHK. Sudah 40 juta anak muda yang banyak mengeluh karena sulit mendapatkan pekerjaan. Termasuk lulusan-lulusan perguruan tinggi yang susah mendapatkan pekerjaan. Dan ini bukan hanya di Indonesia, ini di banyak negara. Di Inggris 100.000 orang kehilangan pekerjaan. Gejolak terjadi, demonstrasi besar-besaran. Yang terbaru, Nepal. Belanda juga mengalami itu, Australia mengalami itu. Malah muncul sentimen anti-imigran. Jadi kalau kebijakan-kebijakan ekonomi itu anti kepentingan rakyat, anti petani, anti buruh, anti orang miskin, atau anti kelas pekerja yang 10 tahun terakhir ini mengalami stagnasi dalam pendapatan, sulit mengakses rumah, sulit mengakses misalnya pendidikan lebih tinggi gitu. Saya kira kalau itu nggak dirubah, nggak akan ada perubahan. Itu dulu yang dirubah gitu. Reformasi politik dulu yang dirubah. Batalkan dulu kebijakan-kebijakan itu. Baru kemudian polisinya kita reformasi. Pak Susno, tadi ada analisis bukan hanya kepolisian sebetulnya, juga reformasi politik, sosial dan ekonomi. Tapi kalau spesifik kepada kepolisian, kembali lagi, kalau menurut Pak Susno, tadi reformasi perilaku, tapi gimana menjalankan itu? Dan sudah banyak Kapolri kan, sudah banyak kejadian juga yang kemudian pelakunya gitu-gitu ya terus. Ya, karena Polri itu kan main perintah ya, dan main ke suri toladanan. Kalau orang nomor satu ini tidak serius, maka ke bawah ini tidak serius semua. Jadi siapa yang harus direformasi? Kita contoh saja lembaga yang lain. Adalah yang nomor satu ini. Kalau dia perintahkan, Kapolda, saya diberi waktu 3 bulan oleh Presiden, Anda Kapolda, Anda Kabaris-Krim segala macam, saya beri waktu 2 bulan. Bereskan, nggak ada pungutan, pelayanan baik, semua baik-baik. Tidak saya ganti kamu, masih banyak yang pingin di situ. It's okay. Nah timbul pertanyaan, apakah Kapolri sekarang gini? Kalau Kapolri sekarang sudah terbukti bahwa sudah 6 tahun dia kan? 4 tahun. 4 tahun ternyata hasilnya ada tuntutan masyarakat ketidakpuasan. Nah kalau dinilai berhasil oleh DPR terserah, saya nggak berikan penilaian. Silakan publik menilai. Nanti kalau saya diberikan penilaian seolah-olah saya mau minta ganti Kapolri kan. Tapi kan sudah 4 tahun diberi kewenangan untuk mereformasi Polri supaya tidak ada ketidakpuasan publik. Kalaupun ada persentasenya kecil, tapi faktanya ini. Nah fakta ya. Tapi kalau misalnya dengan fakta itu DPR masih menilai bagus, Presiden bagus, ya saya juga menilai bagus ya. Apalah kekuatan Susno nggak punya kewenangan apa-apa kok. Saya kan hanya seorang petani di kampung gitu, nggak ada kewenangan. Baik. Nah, jadi berkaca daripada institusi yang sukses mereformasi, Telkom, KAI, imigrasi, kemudian Garuda, itu orang nomor satu yang mereformasi dirinya. Tergantung kepada leadernya ya? Iya, tidak tergantung Kapolseknya, tidak tergantung supir rantis. Nah, dan juga tolong salah satu reformasi, jangan sampai lembaga Polri ini dicampuri urusan politik. Maka pengangkatan Kapolri tidak lagi oleh persetujuan DPR. Ini kan hak prerogatif Presiden, keluarkan dari kewenangan undang-undang. Yang berikut, beri kewenangan yang lebih besar Kompolnas, bila perlu sampai mengusulkan untuk dipecat pejabat-pejabat itu. Dan Kompolnas ini jangan hanya 5 orang di mana, Jakarta aja di Kebayoran, kantornya pun di kantor polisi. Ya, menikmati fasilitas polisi. Paling makanya sering jadi humas polisi. Begitu masuk halaman polisi, siap. Kompolnas harus dikeluarkan dari kantor kepolisian. Kompolnas harus dikeluarkan dari pemerintahan. Nggak boleh ada ketua pemerintah. Makin konkret ya. Dan satu lagi Pak. Silakan. Bayangkara Polri gajinya itu tidak layak untuk hidup di Jakarta, Surabaya, Bandung. Di bawah garis kemiskinan. Bayangkara ya? Ya, tidak perlu kita bandingkan dengan gaji DPR ya. Iya. Kombes-kombes di Polda itu aja yang sudah 30 tahun lebih, gajinya paling 12 juta. 12 juta. Gajinya. Apalagi kalau yang balok 1 sudah begitu
misalnya perwira pertama, perwira menengah dipecat lagi karena ngelindas. Oke. Ya, tapi yang paling utama sebenarnya ketika ada penyimpangan adalah penghukuman, pertanggungjawaban penghukuman. Iya. Kalau nggak ada penghukuman akan berat. Bahkan kalau ada penghukuman saja, kalau satu orang saja dihukum, orang tetap merasa ada yang tidak adil karena polisi terus mengulangi. Hari ini misalnya ada kematian seorang pelajar ditembak, lalu kemudian polisinya diadili. Sepertinya sudah ada keadilan, tapi masyarakat belum puas karena tiba-tiba terjadi lagi di provinsi lain, besoknya terjadi lagi di provinsi lain, besoknya terjadi lagi itu. Jadi ada problem struktural yang saya kira problem sistemik yang harus saya ingin dibenahi. tanya ya, tadi ke Pak Suseda lebih eksplisit, artinya pemilihan Kapolri tidak perlu lewat fit and proper di DPR sebagai bentuk salah satu reform. Gimana Anda? Saya setuju karena ini sebetulnya kan untuk melepaskan polisi dari politik gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya polisi memang harus bebas dari politik. Tetapi kemudian ada kesejarahan masa lalu ketika Indonesia pada masa Orde Baru, kemudian situasinya berubah jadi reformasi, DPR ini yang dianggap sebagai wakil dari rakyat. Oke. Sehingga ada fit and proper test. Tapi sebetulnya kalau kita melihat kondisinya, sebetulnya nggak perlu itu. Nggak perlu ya? Untuk fit and proper test dari DPR karena ini kan prerogatif presiden seperti Oke, itu. baik. Usman, selain tadi usulan Pak Susno adalah tidak perlu lagi fit and proper test di DPR. Ya. Terhadap Kapolri. Kenapa itu menurut Anda tidak perlu lagi sebetulnya? Ya, Pak Susno kan punya argumen itu hak prerogatif. Oke. Dan ketika di fit and proper test mengalami politisasi. Politisasi. Jadi solusinya adalah mencegah politisasi itu. Nah, sekarang apakah di bawah presiden itu akan tidak ada politisasi? Itu pertanyaan besar juga. Ada. Kalau presidennya misalnya Jokowi, mempolitisasi lagi gitu. Ada tapi lebih kurang ya. Lebih kurang. Oke. Kalau yang ini kan 600 anggota DPR, Ya. taruhlah kita sempitkan komisi 3 Ya, gitu. oke. Ditambah lagi dengan presiden. Oke. Kalau gitu kan hanya presiden saja, mungkin presiden saja. Sejarah memperlihatkan itu ternyata tidak cukup. Tidak cukup. Sejarah sudah dituangkan di dalam berbagai referensi tentang security sector reform, tentang kepolisian, perlu 5 setidaknya pengawasan itu. Ya. Yang pertama adalah internal oversight, pengawasan internal. Irwasum. Sampai dengan Karowasidik misalnya gitu. Kadif Propam juga begitu. Karena kalau nggak ada pengawasan-pengawasan ini, berat ini. Penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Tapi ini juga nggak cukup pengawasan internal, harus ada pengawasan eksekutif. Contoh waktu kasus Joshua Huta Barat, yang terlibat Kadif Propam. Nggak mungkin ini. Apalagi Kadif Propam ini punya pengaruh yang besar. Karena hubungan-hubungan ekonomi, hubungan politik banyak dipengaruhi oleh posisi Kadif Propam misalnya gitu. Jadi harus ada pengawasan eksekutif dari presiden. Dari menterinya, sejumlah negara memilih menterinya membawahi Kapolri misalnya. Itu bisa juga. Beberapa negara kayak Jepang, komisi kepolisiannya yang membawahi Kapolrinya misalnya. Itu bisa juga. Tapi apakah cukup? Tidak cukup. Harus ada pengawasan legislatif. Pengawasan legislatif itu salah satunya fit and proper test. Jadi ketika seseorang dicalonkan sebagai Kapolri, dia diuji dulu. Kekayaannya bagaimana, visinya seperti apa. Nanti akan ditagih pertanggungjawabannya di kemudian hari. Tapi kalau komisinya juga, komisi 3-nya selalu memuji saja, nggak ada artinya juga pengawasan legislatif. Yang keempat adalah pengawasan lembaga-lembaga publik seperti Kompolnas. Kompolnas ini harus dikeluarkan dari pemerintah, nggak boleh dipimpin oleh Menko Polkam misalnya gitu, nggak boleh berkantor di kepolisian. Makanya Kompolnas sering dikritik sebagai humasnya Mabes Polri misalnya gitu. Jadi apa yang dikatakan salah oleh masyarakat, kata Kompolnas benar. Begitu. Dulu misalnya Kompolnas juga kalau bisa nggak ada anggota polisinya deh, karena kadang-kadang sok tahu gitu. Misalnya dalam kasus Joshua Huta Barat, saya ini mantan polisi, saya tahu itu tembak menembak, padahal bukan. Gitu. Jadi bohongnya itu keterlaluan misalnya gitu. Nah yang terakhir adalah pengawasan publik. Pengawasan publik ini dari mulai lembaga-lembaga yang misalnya kayak LBH melakukan bantuan hukum dalam mendampingi para demonstran yang ditangkap, atau Kontras dan ini harus diperkuat nih. Negara harus mengalokasikan anggaran khusus untuk mereka. Bukan hanya Gubernur DKI yang mendanai LBH, tapi juga seluruh lembaga swadaya masyarakat didanai oleh pemerintah. Kalau kelima ini tidak berfungsi, rakyat pasti turun ke jalan. Oke, baik. Jadi benarkah kepolisian harus melakukan perombakan menyeluruh aspek institusional, operasional hingga kultur agar lebih baik? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanturjo di Satu Meja The Forum. Pungki Indarti pernah menjadi Kompolnas dan ternyata nggak tahu lah apa dalamnya kepolisian.
Apa yang harus dikerjakan agar apakah itu komite, apakah itu tim tidak hanya menghasilkan kertas-kertas gitu, tidak menghadirkan buku-buku yang tebal-tebal itu, tapi tetap aja begini gitu. Apa yang harus dikerjakan? Kali ini memang kesempatan yang terakhir ya kalau menurut saya ya. Dulu juga terakhir sebenarnya sih. Kalau dulu memang reformasi berjalan gitu ya. Nah kalau kali ini kultural yang memang mesti harus dipenuhi. Nah rakyat masih memberikan kesempatan untuk polisi berbenah. Nah, oleh karena itu jangan lagi balelo gitu ya dengan seperti itu, sehingga mereka mesti harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguh itu ini diawasi juga oleh yang lain-lain, terutama teman-teman di media, kemudian teman-teman muda, Gen Z dan sebagainya. Itu semuanya selalu mengawasi. Nah, oleh karena itu kita berharap memang pengawasan itu yang lebih lebih melekat gitu ya, lebih banyak dilakukan untuk melihat kesungguhan dari kepolisian. Nah, kami juga melihat bahwa memang ada kesungguhan dari mereka. Kita coba lihat dalam beberapa waktu ke depan ya, karena ini tim ini akan dievaluasi, akan direview setiap minggu, terus kemudian sampai 3 bulan ke depan Tiap minggu kita lihat. dievaluasi? Iya, akan ada rapat bersama, terus kemudian ada hasil-hasil yang segera disampaikan kepada teman-teman di level bawah. Tadi disampaikan bahwa mereka sudah membuat do's and don't. Jadi misalnya nggak boleh arogan, sikapnya seperti ini gitu ya. Jadi lebih clear, lebih jelas. Karena kalau nggak dijelaskan seperti itu nanti akan bingung juga teman-teman yang di bawah. Jadi harus konkret ya, do and don't gitu. Konkret, betul. Nah ini yang kemudian kita lihat hasilnya. Kalau kita lihat misalnya lalu lintas, terus kemudian reskrim, kita coba lihat itu yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat ya. Selama sebulan ini misalnya, ketika ada perbaikan ya sudah, berarti ini on the track seperti itu. On the track, oke, baik. Usman Hamid, kalau kita lihat ya, ini kan perhara Agustus sudah berlalu meskipun sejumlah. Udah mau sebulan, Mas? Udah sebulan kan? Sudah sebulan, 17/8 juga mungkin sudah capek orang nuntut, tapi nggak dilaksanakan gitu. Komisi 3 DPR, itu juga diam-diam aja tuh, punya kewenangan untuk memanggil, membentuk pansus, membentuk panja juga enggak juga gitu. Tenang-tenang aja. Apa yang Anda baca dari situasi politik seperti sekarang ini sebetulnya? Ya itu tadi, relasi-relasi politik, relasi-relasi ekonomi yang ada di balik layar yang membuat mereka merasa tidak enak, merasa sungkan, merasa pakewuh begitu untuk menegur gitu. Karena ada interest itu, ada kepentingan semacam itu. Kalau tidak kan harusnya mereka bentuk pansus. Atau misalnya Komisi 3, katakanlah Komisi 3 dan Komisi 1, Badan Intelijen misalnya, untuk membentuk tim pencari fakta. Kan dulu pernah dibentuk itu. DPR di masa lalu pernah membentuk tim pencari fakta gabungan yang terdiri dari Komisi 3 dengan Komisi 1 misalnya. Itu nggak dilakukan juga oleh mereka gitu. Nah di sisi lain mereka juga nggak melakukan apa-apa, bahkan nggak memanggil Kapolri untuk meminta pertanggungjawaban, nggak memanggil misalnya Kepala BIN untuk Komisi 1 misalnya, nggak meminta pertanggungjawaban, nggak meminta pertanggungjawaban badan-badan yang sangat penting untuk diminta tanggung jawabnya. Kan masyarakat bertanya ini, siapa yang bertanggung jawab? Kalau misalnya Kapolri bisa mengatakan kepada Bapak Presiden, Bapak Ketua DPR, tolong batalkan semua itu. Kalau itu semua dibatalkan, saya bisa jamin bahwa proses penegakan pemeliharaan keamanan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau itu nggak dibatalkan, sulit juga buat polisi. Akhirnya terus berhadapan dengan masyarakat. Yang kedua, kabar reskrim, seluruh reskrim di Indonesia itu hentikan pungutan-pungutan dalam perkara misalnya gitu. Penyiksaan-penyiksaan itu hukum anggotanya. Kalau ada yang melakukan penyiksaan itu banyak sekali kasusnya, Mas. Itu Kontras sudah melaporkan, LBH sudah melaporkan, di daerah-daerah sudah banyak. Setoran ya? Pungutan dan setoran. Terjadi. Bisa nggak itu diputus, dihentikan itu? Sponsorship apalah istilahnya, parman, partisipasi teman dan seterusnya itu harus dihapuskan itu. Supaya polisi ini independen, supaya polisi ini ada di tengah. Ada di tengah antara kepentingan pemerintah yang berkuasa dan kepentingan rakyat. Kalau terus di atas kepentingan pemerintah, apalagi kepentingan oligarki misalnya, itu bahaya. Kepentingan polisi adalah menjaga keamanan dalam negeri, menegakkan hukum, memastikan masyarakat bisa diayomi, dilindungi. Lihat aja kasus-kasus sengketa sawit, sengketa tanah di Toba Palprestari, kasus sengketa adat di Kalimantan, Papua. Polisi seperti jadi satpamnya perusahaan, sama seperti tentara gitu. Nah ini harus dicegah. Polisi bukan satpam, tentara bukan satpam. Mereka itu adalah badan keamanan yang melaksanakan kebijakan negara di bidang pertahanan luar negeri dan keamanan dalam negeri.
posisi yang sangat terhormat gitu, dan mereka harus bisa disejahterakan, keluarganya, rumahnya disejahterakan, anak-anaknya disejahterakan, perguruan tingginya disejahterakan. Jangan sampai kayak RUTNI kemarin, oh ini prajurit harus dipensiunkan lebih lama karena umur 55 mereka nggak punya rumah. Loh, itu salah negara, kenapa nggak dikasih rumah? Jadi prinsip misalnya dalam dunia tentara bahwa keperkasaan fisik itu sangat diandalkan, jangan sampai dilonggarkan hanya karena alasan-alasan yang sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Demikian pula juga polisi, asrama-asrama polisi misalnya itu diberesin itu. Jadi kalau tidak ada semacam independensi finansial, independensi politik, independensi ekonomi di dalam kepolisian, jangan berharap akan ada perubahan. Oke, baik Pak Susno. Tadi Usman mengatakan sejumlah hal yang harus dikerjakan, termasuk juga menghentikan pungutan dan setoran dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Susno yang cukup senior di kepolisian, apa yang harus dikerjakan sekarang agar tidak lagi kertas gini? Saya mengamini apa yang dikatakan Pak Usman. Kedua, karena saya polisi walaupun sudah pensiun ya, pasti nanti ada yang komentari kita. Selama Pak Susno dulu apa yang Bapak lakukan? Saya sudah melakukan, tapi posisi saya tidak kuat. Demi mempertahankan apa yang saya lakukan, saya pun ditangkap. Gitu. Nah, jadi kalau nggak kuat di polisi itu ditangkap. Ditangkap? Iya, saya ditangkap. Iya. Ditangkap. Jadi artinya saya sudah berbuat. So, nanti ada lah komentarnya nyeleneh nih. Kan ada komentarnya di Kompas kan. Pak Susno kan polisi juga gitu. Tapi polisi dong, tapi beda gitu ya. Oke, saya lanjut. Reformasi polisi pertama yang harus direformasi apa? Keluarkan pengangkatan Polri, pengangkatan Kapolri dari kewenangan dari peran DPR. Cukup Kompolnas mengusulkan pada presiden A, B, C, D calonnya. Silakan presiden milih. Yang kedua, yang harus direformasi adalah culture. Bahasa menterengnya, walaupun petani kan pura-pura bahasa Inggris juga. Bahasa dusun saya itu perilaku. Tidak perlu diperinci A, B, C, D sampai turunannya rekrutmen, enggak, itu turunan nanti, tapi perilaku. Perilaku setoran, perilaku no viral, no justice, kemudian tidak lapor kehilangan burung, kehilangan kambing gitu. Terus dan seterusnya. Kemudian yang dilakukan itu bayar. Nah, itu hilangkan semua. Tapi itu terjadi ya? Iya, saya polisi kok saya tahu ya. Itu pertanyaan pertanyaan. Pertanyaan retorik. Kemudian yang berikutnya ya, gaji polisi terutama yang bagian bawah itu naikkan. Yang bagian atas? Yang bagian atas turunkan. Enggak, tetap. Atas diminta reformasi ini cukup mereformasi satu orang aja. Apa itu? Kapolri. Maksudnya? Karena pemberian contoh dan dia melaksanakan reformasi. Jangan hanya 52 yang reformasi, semua. Nah, karena semua itu ada di tangan Kapolri. Kapolri punya wewenang, Kapolri punya tanggung jawab, Kapolri bisa merintah, Kapolri bisa mencopot segala sesuatu. Buktinya Jonan bisa dia menghilangkan preman, menghilangkan bau kereta api tak sedap, menghilangkan calo, menghilangkan copet, bisa. Nggak sampai 3 bulan beres dan dampaknya sampai sekarang. Tapi kalau sekarang nggak bisa? Siapa? Kapolri. Lah, nilai sendiri, saya bukan Kompolnas. Kompolnas gimana? Oke. Nah, silakan nilai sendiri. Dan memang sudah waktunya, udah 4 tahun kelamaan nanti. Oke. Baik. Pensiun kayak saya lebih. Oke. Usman, terima kasih Pak Susno dan Mbak Pungki telah bergabung di Satu Meja The Forum.